Tuhan. Saudara, terima kasih buat pelayanan dari tim Praise and Worship. Hari ini kita akan buka sama-sama di dalam kitab Rut. Kitab Rut pasal yang pertama, kita akan baca mulai ayat yang ketiga. Rut 1 ayat ketiga kita akan baca. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia telah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kau tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak-anak laki-laki yang ku lahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku." Amin. Sampai situ saudara. Perikop ini menceritakan, kita sering banget baca ini ya saudara ya. Tentang sebuah keluarga meninggalkan Bethlehem karena waktu itu Bethlehem kelaparan. Mereka pergi ke Moab dan keluarga itu isinya adalah suami istri dengan dua anaknya laki-laki, Elimelek, Naomi, anaknya Mahlon dan Kilion. Di daerah Moab itu ternyata mereka itu si Naomi ini kehilangan suaminya, Elimelek meninggal waktu itu. Lalu dia dapat mantu gitu ya, namanya Orpa dan Rut. Tapi dengan berjalannya waktu tiba-tiba ini anaknya juga mati sekalian saudara. Jadi seorang suaminya dan dua orang anaknya ini mati semuanya, dan tinggallah dia dengan mantu-mantu perempuannya. Tapi di situ firman Tuhan bilang dia dengar Tuhan itu memperhatikan Israel, jadi dia mau kembali. Nah, dua orang menantunya yang sangat fenomenal namanya Rut, satunya lagi namanya Orpa. Orpa dan Rut gitu. Dua orang ini dari orang Moab masuk jadi orang Israel, masuk ke keluarga Israel. Dan di firman Tuhan itu ditulis bahwa Rut bilang bahwa Allahmu Allahku, bangsamu bangsamu, Allahmu Allahku. Dengan kata lain gini, ini keluarga ini membuat dua anak perempuan Moab ini masuk dan mengenal Elohim.
Allah Israel. Orang Israel sebut Allahnya dengan nama Elohim. Artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Disebut juga sering kali disebut dengan kata-kata Adonai. Artinya Tuan atau Tuhan. Mereka tidak menyebut Tuhannya itu sebagai Yahweh. Tidak mereka sebut begini atau Yehova itu tidak. Kenapa? Karena buat mereka nama itu terlalu sakral. Jadi kalau mereka sendiri itu mereka tidak sebut nama itu. Mereka sebut Elohim, mereka sebut Adonai gitu. Tapi mereka tahu siapa yang mereka tuju, bahwa Tuhan mereka, Allah mereka yaitu yang namanya Yahweh. Nah, firman Tuhan berkata, waktu Ruth ini suaminya mati, maka Naomi ini pulang. Naomi mau pulang ke Moab dan dia berkata, ayo kamu balik aja, mau pulang ke Bethlehem dan dia berkata, kamu balik aja ke Moab. Saudara bisa bayangkan ya, ini anak perempuan jadi mantu, mertuanya miskin dan suaminya udah meninggal. Udah gak ada lagi tuh saudara yang mau dipertahankan tuh apa? Gak ada saudara. Sebetulnya buat baik Orpa maupun Ruth itu tidak ada alasan untuk bertahan di situ. Saya punya seorang teman kehilangan suaminya. Dia tinggal dekat dengan mertuanya di sebuah kota bersama-sama dengan mertuanya di situ, tapi tinggalnya nggak bersama satu rumah sama mertuanya. Tapi begitu suaminya meninggal, di hari suaminya meninggal, di pemakaman itu dia berkata gini, aku sudah waktunya bersiap-siap. Aku harus pulang. Dan betul saudara, dia pulang, dia tinggalkan semuanya itu. Ini mertuanya bukan mertua yang tidak punya duit. Ini mertua yang punya duit. Tapi dia tinggalkan semuanya itu ketika itu dia berkata bahwa ketika suamiku mati, sudah lepas semua. Selesai sudah. Kisah kekeluargaan ini selesai sudah. Tapi dua orang ini hebat nih. Ini mertua hebat. Saya mengharapkan diri saya nggak mengharapkan anak saya mati, tapi saya mengharapkan diri saya adalah kalau suatu hari saya punya menantu saya bisa sesayang itu sama saya dan saya bisa sesayang itu sama menantu saya kayak Naomi sama Ruth gitu saudara ya. Ini luar biasa banget. Naomi bilang kepada kedua menantunya, kamu pulang. Tapi menantunya itu begitu sayang sama Naomi, dia tidak buang mertuanya miskin ini. Mereka punya hak enggak untuk hidup lebih baik? Punya. Lebih gampang buat mereka kembali ke keluarganya mereka. Lebih gampang ke mereka itu untuk kembali dan ya udah enggak ada yang perlu dipertahankan. Lagian ini orang miskin gitu loh. Mertua miskin, janda, udah enggak ada anaknya lagi. Kan sudah enggak ada berat-beratnya sama sekali. Tapi mereka memilih untuk berpaut. Naomi tahu, dia suruh duanya pulang, yang Orpa pulang dan Ruth tetap ikut. Nah, saudara yang ajaib begini. Waktu suaminya Ruth ini mati, justru Ruth bisa melihat Tuhan lebih jelas. Dan dia lebih berpaut kepada Tuhan Allah Israel. Berapa banyak dari kita juga pernah ngalami bahwa ketika kita ngalami badai, ketika kita ngalami masalah, ternyata justru waktu itu kita ketemu Tuhan. Betul saudara? Ada saudara yang waktu ketemu masalah, saudara malah ketemu Tuhan. Waktu saudara enak gak ada masalah, kita gak ketemu Tuhan. Tapi ketika kita kena masalah, mungkin kita bangkrut, waktu itu kita ditinggalkan. Waktu itu kita merasa kita ini dalam kondisi yang sangat lemah, kita sakit. Waktu kita sangat kepepet, tiba-tiba kita ketemu Tuhan. Tuhan jadi lebih jelas. Seorang berkata begini, bersaksi. Dia adalah orang yang tadinya biasa, lalu dia itu kena sakit sampai dia itu menjadi buta. Lalu ketika dia disuruh bersaksi, dia berkata begini. Dulu waktu saya tidak buta, saya mengenal Tuhan secara biasa. Tapi ketika saya buta, tiba-tiba saya melihat Tuhan lebih jelas. Berapa banyak dari kita justru ketika kita itu dikepung, kita lihat Tuhan lebih jelas.
Ada saudara yang pernah ngalami, betul saudara ya? Waktu kita ini punya respon yang baik. Waktu dikepung, ini waktu untuk ketemu sama Tuhan. Nah masalah dipakai sama Tuhan untuk memperjelas. Memperjelas apa? Memperjelas prioritas. Kalau buka mata ini banyak distractionnya. Makanya orang Kristen kalau berdoa disuruh apa? Disuruh merem. Sebab waktu kita tutup mata kita buka hati kita. Nah saudara, masalah seringkali dipakai sama Tuhan untuk memperjelas semua yang tadinya itu kabur, yang tadinya nggak jelas yang mana yang penting dan nggak penting. Tiba-tiba waktu masalah datang, itu seperti tiba-tiba jadi jelas. Oh ini yang penting, ini yang nggak penting. Kayak itu kayak sebuah kapal, saudara. Kalau saudara ingat kisahnya Paulus berkata begini. Satu kali dia ada dibawa di sebuah kapal sebagai tawanan, dan kapal yang dia naiki ini tiba-tiba terkena badai. Maka kapal yang dia naikin yang terkena badai, yang terjadi adalah orang akan mulai bongkar dan buang-buang muatan. Dipilih langsung dari semua muatan itu, muatan mana yang paling tidak perlu. Betul saudara ya? Muatan mana yang paling gak penting. Itu sebuah kapal yang besar, Paulus ada di situ untuk dia akan pergi diadili, dihakimi. Di situ juga ada orang-orang yang kerja di kapal, di situ ada barang-barang, di situ ada perbekalan makanan, di situ juga ada barang-barang yang harus diantar semacam ekspedisi gitu saudara ya. Segala sesuatu barang ada di situ. Begitu terkena badai, ini badai begitu besar, langsung orang ini langsung pinter. Yang tadinya keadaan biasa-biasa suruh buang gak ada yang dibuang saudara. Yang ditanya yang mana yang penting, semua penting. Tapi begitu nyawanya terancam, tiba-tiba pinter. Saudara ya, kita tuh gitu ya saudara ya. Kalau nyawa kita terancam, kalau kita benar-benar kepepet, tiba-tiba pinter kita ini. Kekuatan yang gak ada jadi ada. Wah, firman Tuhan berkata tiba-tiba itu muatan-muatan. Yang gak kepake-kepake dibuang. Mulai dibuang. Mulai ada yang namanya baju-baju dibuang. Saya bayangkan di situ mungkin ada yang namanya senjata-senjata yang harus dikirim karena ini antar kerajaan. Mulai dibuang saudara. Yang tadinya itu kepake enggak? Kepake. Yang tadinya itu diharapkan enggak? Diharapkan tapi dibuang. Tapi ketika dibuang masih goyang lagi. Lalu firman Tuhan berkata dibuang lagi sampai alat-alat kapal itu mulai dibuang. Peralatan-peralatan yang kapal yang membuat berat kapal ini harus dibuang. Kapalnya harus dibuat menjadi lebih enteng. Setelah kapalnya, peralatannya dibuang, masih kena ombak dan masih sangat berbahaya. Firman Tuhan berkata begini, semua disuruh makan, sesudah itu muatan makanan dibuang. Yang tadinya sangat-sangat menentukan hidup, itu sudah gak bisa lagi. Dan yang terakhir firman Tuhan bilang, itu hampir-hampir, itu beberapa tawanan akan dibunuh dan akan dibuang di laut. Hanya untuk menyelamatkan diri. Tapi Paulus bilang jangan gitu. Itu sampai kayak gitu kalau kapal mau karam. Tiba-tiba kita bisa pinter ya. Tahu yang prioritas sama yang enggak. Saudara masih ingat enggak saudara ketika kita dulu pertama kali bertobat. Semua tentang Tuhan. Benar saudara? Semua cuma tentang Tuhan Yesus. Pak John, minta D coba Pak John. Saudara masih ingat gak ada sebuah lagu kayak gini yang ini lagu zaman dulu banget. Salah A mungkin. Masa mudaku, masa yang terindah. Masih ingat? Masa Tuhan memanggilku. Saudara yang ingat nyanyikan sama-sama. Masa mudaku, masa yang terindah. Ku tinggalkan semua dosaku. Katakan masa mudaku yang terindah. Masa mudaku, masa yang terindah. Masa Tuhan memanggilku.
mudaku, masa yang terindah. Ku tinggalkan semua dosaku. Dulu kita waktu pertama kali kenal Tuhan, dipanggil Tuhan. Tinggalkan dosa, bergumul begitu rupa, tapi rela. Itu kan saudara ya. Berjuang begitu rupa, berkorban begitu rupa, tapi sukacita. Dulu kita waktu pertama kali kenal Tuhan, semua tentang Tuhan Yesus, rasanya tunggu-tunggu hari Minggu selama banget. Rasanya tunggu hari mau bersekutu dengan Tuhan itu lama banget. Yang gak bisa tiba-tiba jadi bisa, yang gak mungkin tiba-tiba jadi mungkin. Saya ingat papa saya itu saudara, itu orang yang gak bisa main musik. Dia suruh saya les organ lah, apa. Tapi dia sendiri gak bisa sama sekali saudara. Tapi saya ingat waktu dia mulai kenal Tuhan Yesus. Hal alat musik pertama yang dia beli adalah gitar. Dia punya gitar dan dia punya buku yang isinya tuh semua lagu pujian ada di situ. Nanti ketemu sama Om Sunwa tuh, atau ketemu sama Om Sunpo, pokoknya kalau ketemu sama si om-om yang main musik gitu saudara ya. Dia minta diisiin itu chordnya itu. Terus nanti dia minta diajarin. Nanti di rumah tuh ya dia jreng gitu ya Maya. Dia nyanyi sendiri gitu. Dengan nyanyi lagunya dia. Saudara jangan pikir papa saya tuh bisa main gitar dengan genjrengan yang indah. Wes enggak saudara, pokoknya jrengnya tuh udah nggak pakai perasaan lah saudara ya. Itu pokoknya, tapi dia dari yang nggak bisa musik sampai bisa main gitar meskipun untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena semua cuma tentang Tuhan Yesus dan semua begitu tentang cintanya kepada Tuhan Yesus. Saudara pasti masing-masing punya cerita saudara. Waktu saudara pertama kali kenal Tuhan Yesus. Saudara sebergairah apa? Kalau saya berkata sesemangat apa? Itu terlalu kecil mendefinisikan namanya cinta. Cinta itu bukan soal semangat dan gak semangat menurut saya. Cinta itu bicara soal gairah gitu saudara ya. Wah senang, ada sebuah gairah. Ada sebuah bara gitu. Waktu dulu saudara kenal Tuhan, apa yang saudara lakukan? Rasanya hati ini kalau ke gereja senang gitu. Rasanya hati ini kalau boleh memuji menyembah Tuhan tuh senang gitu. Tapi berjalannya waktu saudara, ini kapal muatan hidup kita mulai ditambahkan banyak hal. Seperti kapalnya Paulus tadi, muatan-muatannya jadi banyak. Ada muatan kesembuhan, berkat, kenyamanan, gitu kan saudara ya. Pelayanan, jabatan dimasukin di situ. Dan kapal kita tambah lama tambah berat. Ini muatan berat. Sampai kita itu tidak bisa membedakan yang mana yang penting dan yang mana yang enggak penting. Sampai kita tidak bisa membedakan yang namanya prioritas. Pelayanan penting enggak? Penting. Keluarga penting enggak? Penting. Pekerjaan penting enggak? Penting. Semuanya yang paling penting yang mana? Enggak ada, semuanya penting. Loh, kan gitu kan saudara ya? Enggak bisa bedain saudara. Jadi nyaman penting enggak? Penting. Gereja ini ada AC-nya penting enggak? Penting. Sound system, lighting, apa semuanya penting. Dan ditanya yang mana yang paling penting? Enggak ada, semuanya penting. Tunggu cara termudah untuk membuat tahu yang mana yang paling penting. Pakai apa saudara? Pakai badai. Kayak Ruth, begitu suaminya mati, tiba-tiba dia bisa melihat Tuhan dengan jelas. Sama sering kali Tuhan itu pakai sesuatu badai untuk tiba-tiba membuat kita itu bisa lihat lebih jelas. Yang mana yang penting dan yang mana yang gak penting. Saya ingat waktu suami saya ada di ICU, hari itu saya ada di hotel sendirian. Mama saya bingung karena tes COVID dari antara semua orang itu saya yang positif, sekalipun saya itu tidak ada rasanya sama sekali. Suami saya itu tes COVID-nya negatif, tapi dia ada di ICU, saudara ya. Dengan semua bercak-bercak di paru-parunya yang sudah rusak 40% hari itu.
Tapi saya yang tes COVID-nya positif itu terpaksa dikarantina dan saya nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Saya ada di kamar hotel itu, mama saya bingung karena anak perempuannya kena COVID di kota lain sendirian dan ngopennya dan segala macam ya. Mama saya tuh yang nangis-nangis, yang saya bilang, apa sih mas, Tati gak apa-apa. Saya bilang itu. Tapi sebetulnya di kamar hotel itu, tiba-tiba saya melihat yang penting dan yang gak penting. Tiba-tiba saya tuh bisa lihat, ternyata yang ini gak penting. Ternyata yang ini kurang penting. Ya ternyata yang ini sama sekali gak ada penting-pentingnya. Ternyata yang ini lumayan penting, tapi saya lupa. Dan di kamar hotel itu juga saya menemukan ada yang paling penting. Yang saya lupa kerjakan bertahun-tahun. Di kamar hotel itu pertama kali setelah sekian puluh tahun. Jujur, saya kembali kepada yang namanya kasih yang semula. Saya menganggap pelayanan itu penting. Saya menganggap menjaga itu penting, menggembalakan itu penting, bekerja itu penting. Apa semuanya penting. Tapi di kamar hotel itu tiba-tiba saya tahu bahwa ada yang paling penting yang ternyata saya lupakan selama ini. Mari kita akan buka di dalam Wahyu 2. Wahyu 2 ayat yang pertama, kita akan mulai baca. Firman Tuhan berkata, kepada jemaat di Efesus. Ini adalah surat untuk gereja di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, perikop ini adalah untuk gereja yang ada di Efesus. Gereja Efesus itu ada di kota Efesus, gitu saudara ya. Nah, kota Efesus ini adalah kota yang besar. Efesus sendiri itu adalah kota yang besar, di mana di situ itu semacam kota metropolitan. Di situ adalah pusat perdagangan yang sangat besar. Di situ juga ada kuil dewa-dewi, Dewi Athena kalau nggak salah di situ. Dan itu sangat besar dan orang itu suka datang ke Efesus. Ngapain? Baik mereka berdagang maupun untuk keperluan penyembahan mereka. Jadi Efesus sendiri itu adalah sebuah kota yang sangat-sangat semuanya tuh serba ada di zaman itu. Di zaman itu aja itu sudah sebuah kota yang besar. Nah, di Efesus ini ada sebuah gereja dan gereja ini adalah punya begitu banyak kelebihan yang sampai itu Tuhan itu tulis loh kelebihannya ini. Gereja di Efesus bukan gereja yang gak tahu kerja. Ini gereja yang sangat ngerti kerjaan dan sangat setia mengerjakan pekerjaannya.
Saudara bayangkan, dia punya kelebihan yang luar biasa. Ayat yang kedua firman Tuhan berkata begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunanmu. Ini bukan gereja yang main-main, saudara. Ini gereja yang kerja keras, ini gereja yang tekun. Firman Tuhan berkata begini, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat yang mencobai, dan engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini artinya gini, ini gereja yang tidak kompromi dengan yang jahat. Kurang apa? Ayat 3, engkau tetap sabar dan menderita karena namaku. Ini gereja yang sabar menderita. Loh, sudah sempurna atau saudara? Dan lagi saudara, masih dikatakan lagi. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ya ampun, ini kelebihan yang kalau secara penampilan ini gereja yang sempurna banget. Bisa bayangin, punya kerja keras, tekun, tidak kompromi yang jahat, sabar menderita, tidak kenal lelah. Wah, ini luar biasa saudara. Tapi Tuhan berkata begini, di dalam segala kesempurnaanmu itu, aku mencela engkau karena engkau kehilangan kasihmu yang semula. Ini gereja yang punya pengajaran, gereja yang punya pelayanan, gereja yang punya korban, gereja yang punya ketekunan, gereja yang berjalan dalam karunia roh. Tapi Tuhan berkata, tanpa yang namanya kasih yang semula, Tuhan itu tidak suka. Jadi artinya gini, semua pelayanan di dalam gereja, itu semua dasarnya harus cinta. Harus cinta. Tidak boleh pelayanan di gereja dasarnya adalah jadwal, tidak boleh. Tidak boleh pelayanan di gereja dasarnya adalah terbiasa. Tidak boleh pelayanan di gereja dasarnya adalah melihat, oh karena ibu gembala yang bilang jadi nanti kita dukunglah, nanti kasihan kalau nggak boleh. Tidak boleh yang namanya dilakukan apapun di dalam kehidupan kita ini kalau dasarnya nggak cinta, maka itu ternyata jadinya beda. Saudara, saya ini menikah sama Pak Lukas, kita menikah berapa tahun? 20 tahun. 22 tahun, silakan berdiri Pak Lukas. Saya mau tanya saudara, 22 tahun saya menikah sama Pak Lukas. Dulu yang namanya pernikahan semua saudara pasti setuju, kecuali saudara yang dijodohkan. Kita menikah karena cinta, dan kalau kita menikah karena cinta, pertama kali apa saja boleh. Gitu ya saudara ya, apa saja tuh termaafkan. Oh dia tuh orangnya rada-rada, misalnya nih ya, rada-rada jorok, ya termaafkan. Bukan dia yang jorok sih, saya yang jorok sih saudara ya. Yang berantakan soalnya saya saudara, tapi termaafkan saudara. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, maka ini setelah 22 tahun ini sudah setengah tua nih sama-sama saudara. Ceritanya gitu. Tiba-tiba dia ini punya ketentuan-ketentuan. Bahasa mama saya itu adalah, saya lupa bahasanya. Kalau sudah tua tuh metu apane mah bahasanya mah? Kukuai, nah itu kata-katanya. Kukuai, saudara tahu kukuai gak sih? Kukuai itu antik gitu loh saudara ya. Itu tapi bahasa mama saya itu selalu bilang gitu. Nek wis tua ki mesti metu kukuai nih. Makanya nek wis tua-tua ora usah golek jodoh meneh. Soalnya nek wis tua mesti entuke wong tua padha kukuai nih. Katanya gitu saudara, kata mama saya. Nah saudara, dia juga punya kukuainya. Saya juga punya kukuai. Ini kan kumpulan barang antik nih saudara. Dua orang antik ini saudara berkumpul dalam satu rumah. Dia punya ketentuan, saya juga punya ketentuan di rumah. Dia makin punya keantikannya, saya juga makin punya keantikannya. Misalnya, dia itu makin suka yang namanya menaruh segala sesuatu tuh semakin ada tempatnya. Dan saudara tahu dia mengkoleksi botol-botol kecil yang isinya minyak wangi yang sejentik-jentik gini saudara. Ditaruh di atas meja. Dan itu kalau meja itu tergoyang maka itu semua langsung buyar saudara. Itu barisan botol kecil itu sudah buyar. Saya adalah orang yang kalau berjalan itu sulit tidak kesandung.
Di kamar saya sendiri aja saya sering kesandung paling enggak sebulan 2 kali saudara ya. Apalagi itu membuat WC itu hati-hati tidak tersandung, enggak bisa saudara. Saya duduk, kursi saya mesti nyandung, saya baru lewat mau ngambil apa, tangan saya mesti nyamplok saudara. Tapi saudara bisa bayangkan, dan kalau sudah gitu dia gini, loh, pertanyaan saya gini, saya bisa loh naruh kembali itu, botol parfumnya dia yang kecil-kecil itu, tapi tanpa cinta. Yesus, mesti ya, tua yang ngene iki. Betul ya? Saya ya punya keantikan, apa keantikan saya nih? Ini dia juga menyimpan nih saudara. Ini ternyata itu toh. Dia dalam hati sudah gitu saudara ya. Apa nih ini keantikan? Biar kita impas Pak. Dia dengan wajah gini, habis ini aku jangan buk musoi loh. Gitu saudara ya, pandangannya sudah gitu saudara. Antiknya kalau buang sampah sembarangan. Saya tuh suka buang sampah di meja saudara ya. Yang di atas, di bawahnya ada tong sampah, saya buang di atasnya saudara ya. Itu supaya ini saya kumpulkan dan saya bisa aja. Dan dia selalu ngomel, kenapa kok sampah dibuang di situ? Saya tuh bisa aja buang sampah sama kayak mangkel gitu. Pertanyaan saya, di dalam pernikahan, jika yang terjadi, apa yang jadi tuntutannya dia, saya kerjakan dengan jengkel. Apa yang jadi tuntutan saya, dia kerjakan dengan jengkel. Jadi enggak ini? Tua bareng, tua saudara, jangan khawatir. Tua saudara, bisa tetap bareng, bisa. Tapi bisa bahagia? Enggak. Sama, waktu kita ikut Tuhan, dengan berjalannya waktu seringkali kita jadi orang Kristen yang kukuai saudara. Ya wes lah, dilakoni persembahan, wes. Enggak ada bobot cintanya. Tak kasih tahu, kalau saya melakukan apa-apa buat dia tanpa bobot cinta, saya tuh enggak beda kayak pegawai di rumah. Enggak beda saya sama pembantu di rumah. Dia enggak perlu istri. Saya cuman perlu jadi pembantunya. Nah pertanyaan saya, terima kasih Pak Lukas. Kita mau jadi gereja yang mempelai, apa kita mau jadi gereja pembantu? Tuhan bilang gini, sebenarnya aku menetapkan tempat ini. Gereja Betani Blora itu adalah gereja mempelai kata Tuhan tadi pagi. Tapi Tuhan itu mendapati banyak cinta kita yang sudah mulai pudar. Cintanya enggak hangat lagi. Melakukannya sudah enggak dengan penuh gairah. Tapi melakukan sekedarnya. Firman Tuhan berkata begini. Waktu kita ini sabar menderita. Kita lakukan banyak hal. Kita enggak kompromi. Kita punya jerih payah, kita punya keteguhan. Tapi kalau dasarnya enggak cinta kepada Tuhan. Bahkan kalau kita main musik, kita WL, kita singer. Tapi dasarnya enggak cinta. Kita pegang sound system, pegang multimedia. Kita jadi penerima tamu, tapi dasarnya enggak cinta. Tuhan bilang, itu enggak beda kayak pegawai. Dan Tuhan berkata gini, aku mencela engkau kalau kamu kehilangan kasihmu yang semula. Semua yang kita lakukan, semua itu tidak ada artinya. Waktu kita nyembah, bisakah kita nyembah dengan cinta? Kasih bobot cinta di situ. Waktu kita tuh nyembah, kasih bobot. Tuhan, aku mencintai Engkau. Allah, ada orang berkata begini, aku merasa nek pas nyanyi kayak gombali Tuhan. Saudara ya, gombal itu gini loh saudara. Kalau mulut saudara bilang cinta tapi hati saudara enggak. Nah saya berkata kasih bobot di situ. Kenapa kok kita kasih bobot? Karena itu artinya keluar dari cinta lagi, dari hati ini loh. Lalu kita ngomong pakai mulut. Loh sepenting apa toh Bu? Kok gitu aja kok pakai diomong no? Kan Tuhan tahu hatiku. Kan Tuhan tahu isi hatiku. Saudara, Michael Jackson bilang gini. Ini Michael Jackson loh saya. Michael Jackson dia bilang gini, ini bukan firman Tuhan, ini Michael Jackson.
bahwa lagu adalah mantra. Kalau engkau melakukannya, maka engkau sedang mengucapkan mantra itu. Hati-hati kalau saudara suka melakukan lagu-lagu tertentu, saudara ya, bojo loro, di mantrani dhewe urepe, ayo saudara ya, nandur apa? Pari urepe apa? Rumput teki loh, pinternya ndak karuannya, mesti tahu ini, pasti ada, pasti tahu ini. Lalu kita mengasihani diri sendiri. Selama ini wis tak tandur pari kok aku saiki malah dadine rumput teki. Saudara ya, ingat waktu saudara menyanyikannya, saudara sedang memantrai diri saudara sendiri. Itu sebabnya praise and worship sangat penting. Setiap hari saudara pujian penyembahan di rumah sangat penting, sangat penting. Saudara sedang mendoakan dirimu sendiri. Engkau sedang menaburkan di dalam dirimu sendiri. Jadi waktu kita nyembah, saudara itu kasih cinta di situ. Jadi bukan sekedar saudara nyanyi, bukan sekedar saudara melantunkan alunan kata-kata yang berulang-berulang, tapi tambahkan bobot di situ. Wah, ini yang namanya hadirat Tuhan datang. Tuhan sendiri datang, dia menikmati pujian penyembahan kita, dia merubah kita. Ruth itu dimulai dari seorang yang kafir banget. Tuhan panggil dia dan dia jatuh cinta. Dan Ruth berkata begini, aku gak peduli harus menghidupi orang tuaku mertuaku yang miskin. Aku tidak peduli aku harus pergi ke tempat yang asing. Aku tidak peduli kalau aku harus kerja lebih keras dari yang lain. Karena firman Tuhan berkata gini, Ruth kerja keras itu mengambil sisa-sisa. Artinya begini, dia kerja lebih keras dengan hasil yang sekedarnya. Tapi saya kasih tahu, Tuhan tidak lupa terhadap orang yang ada bobot cintanya. Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak cuma sekedar memberkati Ruth. Terlalu kecil buat Tuhan untuk memberkati Ruth. Tuhan masukkan dia di dalam jalur Mesias itu. Namanya di dalam jalur kekekalan. Saudara, saya mau menutup dengan ini saudara. Firman Tuhan berkata di ayat yang keempat saudara. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya gini, waktu kita melakukan bukan karena cinta, gak punya cinta yang mula-mula, kehilangan cinta kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata bertobat. Kita kalau bertobat itu artinya kita apa? Berdosa. Artinya orang yang tidak jalan karena cinta kepada Tuhan, orang itu sedang berdosa. Bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Firman Tuhan di bahasa Inggrisnya bagus sekali, dikatakan begini. Repent, bertobat, and do the first works. Lakukan pekerjaan yang pertama, yang first. First itu artinya pertama. First artinya pertama. Dan Tuhan di hidup kita, Tuhan mau jadi yang first. Tuhan itu mau jadi yang pertama kali. Di hari kita, di hidup kita, waktu kita buka mata, Tuhan mau jadi yang first. Waktu saudara buka dompet saudara, Tuhan mau jadi yang first. Waktu saudara buka toko saudara, Tuhan mau jadi yang first. Waktu saudara ada di keluarga saudara, Tuhan mau jadi yang first. Di pekerjaan dimanapun saudara ada, Tuhan mau jadi yang first. Dan itulah caranya kembali ke kasih yang mula-mula, yaitu waktu kita menjadikan Tuhan yang first. Caranya gimana kembali ke kasih yang mula-mula? Jadikan Tuhan lagi yang first. Berapa banyak dari kita udah melupakan waktu-waktu. Aduh Bu, kalau saya tuh sudah sepanjang hari itu sudah repot banget. Saudara repot itu tidak sendirian di dunia ini. Seluruh umat manusia merasa dirinya repot. Kalau saudara merasa, aduh sampai saya gak punya waktu. Saudara gak cuma saudara yang gak punya waktu. Semua orang tuh merasa dirinya gak punya waktu. Tapi saya kasih tahu, kalau engkau menjadikan Tuhan yang first,
engkau akan lihat bahwa seluruh harimu itu Tuhan bisa atur. Tapi waktu kita gak jadikan dia yang first, maka kita itu tidak akan pernah bisa untuk memasukkan Tuhan itu di sepanjang hari kita. Contoh aja paling gampang saudara. Kalau saudara buka mata, saudara punya waktu gak baca firman sama berdoa? Tidak punya baca, aduh Bu saya repot. Oke, jangan 5 menit lah ya saudara ya. Kalau 5 menit itu kayaknya ke toilet aja udah lebih dari 5 menit saudara ya. Kan Tuhan itu kan lebih baik daripada ke toilet saudara. Jangan sampaikan gitu saudara. Setidak-tidaknya saudara pikir berapa ya? Oh 15 menit. 15 menit, 20 menit. Duduk, baca Alkitab, berdoa. Itu first. Aduh Bu saya udah gak cepet. Begitu pelek mata saya langsung lompat. Langsung saya harus kompor saya pasang, ini segala macam saya harus lakukan ini dan itu. Saya tanya, saudara yang merasa sangat gak sempat. Saudara sepanjang hari sempat ngecek WA apa enggak? Jawab saudara. Sempat. Saudara ngecek WA cukup 15 menit apa enggak kalau di total 1 hari? Jawab. Tidak cukup. Apalagi sukanya lihat status orang. Status iki, dodolan iki, si iku gini. Berarti pasti lebih dari 15 menit. Kenapa Alkitabnya gak bisa? Aku juga gak sempet Bu, gak sempet aku 15 menit WA-an. Masa? Kadang-kadang kita bilang kita gak sempet, tapi kita sempet itu ngobrol sama teman. Ngerti gak? Wong iku ndek ini yo, ono lho ceritane iku sampai kayak ngono ku. Soalnya itu sudah setengah jam lebih saudara ya. Kalau sudah kayak gitu tuh 3 jam aja gak berasa. Tapi buat Tuhan 15 menit itu sangat-sangat kita pelit sama Tuhan. Katakan first. Mulai besok jadikan Tuhan yang first. Anak saya tanya gini, kenapa Tomah kok baca Alkitab itu begitu penting? Kenapa kok harus? Saya bilang gini, orang baca Alkitab, firman Tuhan berkata gini, firman itu pedang. Jadi kalau kita baca Alkitab, artinya kita tuh di dalam alam nyata, kita ini orang baca gini saudara. Tapi di dalam alam roh, kita ini kayak orang yang mulai pakai persenjataan. Itu betul. Kalau saudara ketika saudara baca firman, firman ini menerangi hati, menerangi pikiran saudara. Maka di dalam alam roh saudara ini seperti orang mulai pakai baju perang gitu saudara. Mulai pegang ini yang namanya pedang ini, karena pedang roh itu firman Tuhan. Nah daripada saudara mulai pakai baju perang, saudara pegang pedang lalu saudara nebasi setan. Setan kan tahu, sebelum saudara mulai pegang, baru dapat 1 ayat, belum 1 ayat, baru dapat. Oleh karena itu, gitu kan saudara ya, langsung setan bilang gini, kompore, burung dipateni, cepetan setrikonan, burung dibarno, nanti diamuk iku seragame, jangan lupa nanti ini gege, di WA saya iku pesen saya, engkau selak lali gue nih WA, gak WA. Saudara pernah ngalami yang saya alami enggak? Betul? Betul? Baru dapat kalimat 1 atau 2 kata, enggak 1 kalimat. Itu sudah segala macam. Kenapa? Supaya begitu saudara mau pakai itu pedang itu baru mau saudara ambil, saudara tiba-tiba lepasin lagi. Saudara bingung dengan segala sesuatu. Dan saudara bertanya, kenapa hidupku tidak berkemenangan? Kenapa aku selalu mengalami capek? Kenapa aku kok merasa aku ini tidak bertenaga? Lah saudara yang harusnya saudara tebas pakai pedang gampangnya kayak gitu. Saudara babati pakai tangan saudara gini buat jabuti gini. Ya lama lah saudara hidup saudara capek doang. Saudara ngerti yang saya maksud? Pakai firmannya, tebas. Caranya gimana? First, tiap pagi. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku mau baca firman dulu, tolongi aku. Saya mau ngajai seperti kayak katanya Pak Robi doa malam kemarin. No Bible, no breakfast. Kalau nggak baca Alkitab, tidak boleh makan pagi. Siapa yang mau? Ayo saudara ya, setuju ya? Loh, supaya itu mendisiplin kita sendiri. Jadinya gini, pokoknya aku belum baca Alkitab nih. Udah kadung lapar. Wes serak popo wes gage cepet-cepet. Pokoknya baca sih. Itu mendisiplin diri kita sendiri. Nanti lama-lama kita akan terbiasa pagi itu udah. Pokoknya bangun pagi aku baca dulu. Nek gak gini aku gak ngopi nanti aku nek gak baca. Gitu saudara. No Bible, no breakfast. Hari ini saya mau mengajak malam ini.
Ayo jadikan Tuhan yang first lagi di hidup kita. Jadikan Tuhan yang utama lagi di dalam hidup kita. Saya minta D, Pak. Dan saya rindu waktu kita nyanyi nyembah Tuhan sebentar. Tambahkan cinta ya di dalamnya. Tiap kali saudara datang ke sini, saudara nyembah. Jangan nyanyi biasa. Jangan cuman lihat teks dan bingung. Jangan cuman terpesona dengan ini dan itu. Tambahkan cinta dalam pujian saudara. Kasih bobot di situ.